Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Anda berada di dalam program Makaroni Jiwa. Program ini merupakan bagian dari pelayanan Sapret Pondete Gospel Ministry yang menyajikan renungan-renungan singkat firman Tuhan yang menggugah pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Salam sejahtera bagi kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada pada saat ini. Bertemu kembali dalam program Makaroni Jiwa. Dan hari ini kita sudah sampai dalam seri terakhir dari tema Paskah kita, yaitu Kristus sudah bangkit. Dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di dalam dua video sebelumnya, kita sudah sama-sama melihat dua jawaban mengenai signifikansi atau pentingnya Kristus yang bangkit bagi hidup kita. Jawaban yang pertama, Kristus bangkit berarti musuh kita yang terbesar, yaitu maut, sudah dikalahkan. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 bagian A. Jawaban yang kedua, Kristus bangkit berarti kita memiliki Allah dan pengharapan yang hidup. Lukas pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat jawaban yang ketiga atau jawaban yang terakhir mengenai signifikansi atau pentingnya Kristus yang bangkit bagi hidup kita. Yang ketiga, Kristus bangkit berarti kita memiliki dasar dan alasan untuk memberitakan Dia kepada semua orang. Kebenaran yang bisa kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan saja bagi kita ayat 9 dan ayat 10. Firman Allah berkata demikian. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati perempuan-perempuan yang berjalan menuju kubur Yesus pada minggu pagi itu. Kita bisa membayangkan bagaimana campur aduknya, bagaimana galaunya perasaan mereka ketika itu. Karena Tuhan yang mereka kasihi kini sudah mati. Tetapi hal itu berubah 180 derajat ketika mereka tiba di kubur Yesus. Mereka menemukan batu penutup kubur itu sudah terguling. Ketika mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Dan ketika mereka mendapatkan berita dari malaikat Allah bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur itu, sebab Dia sudah bangkit, Dia hidup di antara orang mati. Maka Alkitab berkata kepada kita dalam Lukas pasal 24 ayat 9 dan ayat 10 yang kita baca tadi, mereka kembali dari kubur itu lalu menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan saudara-saudara yang lain. Diulangi lagi dalam ayat yang ke-10, mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Saudara-saudara, kata menceritakan dan memberitahukan di dalam ayat ini berarti menceritakan dan memberitahukan dengan aktif, dengan antusias, dengan berapi-api. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus telah mengubah mereka yang pergi ke kubur Yesus pada minggu pagi itu, yang pergi dengan kepala tertunduk kembali dengan kepala yang tegak. Mereka yang pergi dalam keputusasaan kembali dengan penuh pengharapan. Mereka yang berjalan di dalam ketakutan kembali dengan keberanian untuk menceritakan Kristus yang bangkit itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah fakta sejarah di sepanjang zaman bahwa kebangkitan Kristus telah mengubah para pengikut-pengikut yang patah hati dari seorang rabi yang mati disalib menjadi saksi-saksi dan martir yang gagah berani. Secara tradisi dipercaya Petrus mati dengan cara disalib terbalik, Thomas mati di ujung tombak, Matius mati di ujung pedang, Lukas mati di tiang gantungan, Markus mati dengan cara yang kejam setelah diseret di sepanjang jalan di kota Alexandria, Yakobus mati dengan cara dipenggal, dan Rasul Paulus mati dengan kepala dipenggal di jalan Ostia di Roma. Dan sejarah mencatat di sepanjang zaman banyak orang yang rela meninggalkan kenyamanan hidup, keluarga, dan karir mereka untuk pergi ke satu tempat yang jauh dan berbahaya. David Livingstone pergi ke tanah Afrika, William Carey pergi ke tanah India, Robert Morrison dan Hudson Taylor pergi ke tanah Tiongkok, John Sung berkeliling Asia, Timothy Chausekbang datang ke Indonesia dan pergi ke beberapa negara di Asia Tenggara, Norman Manson pergi ke tanah Batak,
Asik Kruit dan Dr. Adriani pergi ke Tanah Poso, Antoni Arisman dan Lodre pergi ke Tanah Toraja, Johan Gottlob dan Sewe Otto pergi ke Tanah Papua, dan jutaan orang di sepanjang zaman rela menyerahkan hidup mereka untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, bahkan mati bagi Kristus. Pertanyaannya, untuk apa mereka melakukan semuanya itu? Jawabannya hanya satu, karena Kristus yang bangkit, karena Kristus yang hidup. Karena jika Kristus tidak bangkit, maka pemberitaan tentang Kristus tidak ada gunanya sama sekali. Kebenaran ini diberitakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Alkitab berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Tapi puji syukur kepada Allah, Alkitab berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 6, ia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Karena Kristus sudah bangkit, maka kita memiliki dasar dan alasan untuk memberitakan dia kepada orang lain. Karena Kristus sudah bangkit, maka segala jerih lelah kita dalam melayani dan memberitakan dia tidak akan sia-sia. Setelah panjang lebar berbicara tentang kebangkitan Kristus, dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus menutupnya dengan kalimat yang sangat indah dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-58. Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab di dalam persekutuanmu dengan Tuhan segala jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah alasan dan dasar bagi kita untuk memberitakan Kristus kepada orang lain, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada mertua kita, menantu kita, anggota keluarga kita, teman-teman dekat kita, bahkan kepada semua orang? Kristus yang bangkit adalah satu-satunya dasar dan alasan bagi kita. Saudara-saudara, Kristus yang bangkit adalah dasar dan alasan bagi kita untuk memberitakan dia kepada semua orang, khususnya di tengah-tengah badai pandemi corona yang sedang melanda dunia pada saat ini, di mana banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, banyak orang hidup dalam ketakutan karena penyakit dan kematian begitu dekat, di mana banyak orang yang kehilangan pegangan, kehilangan arah, kehilangan pengharapan ketika usaha, bisnis, ekonomi semuanya digulung oleh badai corona ini. Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang sudah menang atas kuasa maut, dia adalah satu-satunya jawaban dan pengharapan bagi dunia ini. Benarlah apa yang dikatakan oleh salah satu teolog terbesar di abad ini, John Stott, ketika mengatakan bahwa Kristus adalah penghiburan terbesar bagi dunia di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang bangkit adalah dasar dan alasan mengapa moto Gereja Santapan Rohani atau Lin Liang Tang di seluruh dunia, ke seluruh bumi, beritakan Injil. Kristus yang bangkit adalah dasar dan alasan bagi kita untuk memberitakan dia kepada semua orang. Sudahkah kita memberitakan Kristus yang bangkit itu kepada semua orang? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. My